Ya, Shalom. Saya harus menanggapi video ini tentang sunat. Ibu Irene Handono, Plukusunturiyah. Karena sunat itu adalah budaya Yahudi. Jadi kemudian ya sunat di dalam Kristus. Nah ini betul. ada istilah sunat di dalam Kristus. Sunat hati. Sunat hati. Ya. Jadi fisiknya nggak usah sunat. Ya. Makanya orang Kristen juga nggak sunat. Ya. Gitu. Tapi kalau perpuluhan ada perpuluhan hati nggak Umi? Perpuluhan dompet. Kalau sunat ada sunat rohani, perpuluhan ada perpuluhan rohani nggak Umi? Kebanyakan orang Kristen itu tidak bersunat. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu nggak bersunat? Ya, itu obrolan dua mu'alaf, yang satu laki, yang satu perempuan. Sunat itu apa, Dul? Sunat itu orang yang tidak melanggar hukum Taurat. Itu yang bersunat. Sekarang kalau saya tanya tentang Nabi Law, itu semua hukum Taurat dilanggarnya. Semuanya. Saya sudah membuat dan menyampaikan video. Roma 2 ayat 25-27, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Pengertiannya, apakah saudara-saudara yang ngobrol dua orang tadi melakukan hukum Taurat? Tidak. Tidak kan? Malah ibadah hari Jumat. Begitu. Kalau karena sunat kalian menganiaya aku, kenapa kamu masih juga bersunat? Nah itu. Kalau kalian bersunat, mengapa saya dianiaya? Mengapa saya diributkan? Galatia 5 ayat 11. Dan lagi, aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Artinya saudara-saudara, orang yang bersunat itu adalah orang yang setuju melakukan hukum Taurat. Jadi sunat untuk mendatangkan untung dan dapat koin. Titus 1 ayat 10-11, karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia. Mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacaukan banyak keluarga dengan pengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Sangat memalukan. Orang-orang zaman sekarang ini hanya karena ingin disebut bersunat, maka mereka menyombongkan diri. Sehingga sunatnya itu tidak ada gunanya kalau dia maling, koruptor, tipu, pengkhianat, merusak gereja, orang ibadah, tidak boleh. Apa itu? Sunat itu sebenarnya bukan dari Musa, tapi dari nenek moyang bangsa Israel. Bukan untuk orang Arab dan bukan untuk Muslim. Yohanes 7 ayat 22, jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan sunat
orang, menyunat orang pada hari Sabat. Kamu lakukan itu. Saudara, bukan masalah sunat tapi mentaati hukum Allah itu yang penting, yaitu hukum Yesus, hukum kasih. 1 Korintus 7 ayat 18-19, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Kalian yang ribut tadi, apakah kamu sudah mentaati hukum Allah? Di mana buktinya? Irene Handono, kapan kamu bersunat? Apakah kalau kamu setelah masuk Islam bersunat? Dijamin bohong. Hanya omon-omon doang. Dan sunat itu diingat hanya untuk turunan Abraham, bukan untuk turunan Mamat Arab. Kisah Para Rasul 7 ayat 8, lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapak leluhur kita. Itu cerita dari Ruben sampai kepada adiknya Yusuf, Benyamin. Paulus tidak meniadakan hukum sunat, tapi memberikan pengertian yang utuh tentang pengenalan akan Tuhan. Jadi semua pengajaran Paulus bagaimana mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan bahkan dikatakannya, aku mau serupa dengan Kristus. Filipi 3 ayat 3-5, karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dari orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Hati-hatilah terhadap orang Kristen dan para pekerja palsu ini. Bahkan mereka meributkan hal-hal yang tidak penting, bukannya menginjil. Filipi 3 ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat palsu. Apakah penyunat palsu itu? Ya, 2 orang tadi dan seluruh bangsa yang bersunat tetapi banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Apakah Yusuf kalah disunat? Disunat, tapi dia mengeluarkan surat perintah untuk menangkap saya. Bahkan sejak kuliah dia merusak gereja-gereja di Makassar. Ada gereja Kibait namanya. Dia juga rusak itu sama Yusuf kalah. Dia disunat tetapi melakukan kejahatan. Jelas sekali kan omongan saya, Kejadian 17 ayat 9-11, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu, antara Bapa Surgawi yang disebut YHWH dan dengan Abraham dan turunannya, bukan kepada Mael, dan juga bukan kepada Arab, bukan juga kepada Mamat abad ke-7, bukan.
Kalau ada satu ayat Al-Quran yang memerintahkan sunat, saya berhenti main TikTok. Saya berhenti khutbah dan saya tidak singgung lagi tentang kalian yang telah menghina keyakinan kami. Adakah sunat itu berlaku bagi mereka yang bukan keturunan Abraham? Roma 4 ayat 9-11. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda-tanda itu diterimanya sebagai materai kebenaran yang ditunjukkan sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Lalu siapakah yang menikmati berkat Tuhan atas lahirnya turunan ini dengan kecanggihan teknologi yang telah disiapkan oleh turunan Yahudi? Semua orang disunat maupun tidak. Roma 2 ayat 28 dan 29, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang langsung secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh musulman, apalagi oleh mu'alaf ini, saudara-saudara, banyak sekali bohongnya. Donditan kemarin dia bilang bahwa dia sedang menyiapkan uang 50 juta untuk debat dengan saya. Tidak perlu debat saya. Kolose 2 ayat 11-12. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ingat baik-baik, donditan. Kamu juga harus dibaptis. Kalau kamu disunat, harus dibaptis. Lah, kapan lu dibaptis, Dul Komeng? Roma 3 ayat 1 dan 2, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Bukan kepada Mael, bukan kepada Mamat. Seluruh kitab 6666 itu nggak ada gunanya di hadapan kebenaran firman Tuhan, karena melanggar semua undang-undang firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah dipercayakan kepada bangsa Arab, apalagi Mamat. Efesus 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu juga sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Sunat itu adalah hati kita ini harus menyala bagi Tuhan, berkobar bagi kebenarannya. Ngomongin sunat kemaluan itu, giliran ditanya nabimu ngomong saya sudah disunat dalam kandungan ibuku.
aneh. Tuhan Yesus memberkati.